Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua yang ada di rumah. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran seni budaya pada pertemuan yang keempat ini. Kemudian anak-anak semua yang saya cintai, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita yang pertama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia sehingga kita bisa bertatap muka pada pembelajaran daring pada pagi hari ini. Kemudian iman, anak-anak, marilah kita kuatkan iman kita tingkatkan iman kita kuatkan, kita kembangkan lagi takwa kita. Kemudian ibadah marilah kita selalu melaksanakan dengan sebaik-baiknya dimanapun posisi dan dimanapun kita berada. Intinya kita selalu serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala demi kebaikannya dan demi kebaikan kita. Itu ya anak-anak semuanya. Oke, kita lanjut pada berikutnya. Anak-anak, karena kita melanjutkan pada materi yang kemarin ya tentang pembelajaran ilustrasi. Nah, kalau tidak salah kemarin pada akhir itu sampai pada alat dan bahan ya. Nah, tapi kita mengulang sebentar tidak apa-apa. Bahwa alat dan bahan serta teknik di dalam menggambar ilustrasi akan kita bahas di sini nanti. Ya anak-anak, di dalam menggambar ilustrasi ada dua teknik ya anak. Yaitu teknik kering dan teknik basah. Nah, kemudian yang dimaksud teknik kering anak-anak. Ya, tidak usah menggunakan air atau minyak, tetapi langsung action garis atau warna sesuai dengan media kering yang disediakan atau yang digunakan. Kemudian, di dalam media kering ada beberapa yang diperhatikan, yaitu satu pensil. Kemudian arang, ya, media kering itu arang atau arang dari bahan kayu bakar itu ya. Kemudian krayon, yang keempat karkol, yang kelima pulpen. Itu adalah bahan untuk teknik kering. Nah, sekarang teknik basah anak-anak. Di dalam menggambar ilustrasi pada teknik basah, media yang digunakan untuk teknik basah itu antara lain yang pertama adalah cat air, yang kedua cat minyak, kemudian tinta. Nah, di dalam media yang digunakan atau yang diperlukan, memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Jadi air dan minyak sebagai pengencer untuk digunakan sebagai media teknik basah pada gambar ilustrasi. Nah, kemudian ilustrasi dibuat pada bidang gambar dua dimensi, yaitu berupa kertas atau kanvas. Kemudian ilustrasi diberi warna sesuai dengan media basah yang sudah ditentukan. Jadi kalau menggunakan kertas dan kanvas harus bisa membedakan ya, apa yang harus digunakan tekniknya dan apa medianya. Ya. Anak-anak semua, ini saya berikan contoh gambar ilustrasi pada media basah. Coba diperhatikan ya, gambar yang pertama. Nah, bagaimana untuk ciri-ciri media basahnya di sini? Ya, di sini ada beberapa media basah karena terlihatnya sebuah teping-teping. Kemudian cat airnya ada di sini juga kelihatan copretannya ya, ciri khasnya itu. Nah, kemudian yang kedua juga sama. Nah, apa cirinya menggunakan teknik basah di sini? Karena ada palet di sini, ada beberapa kuas, ya. Dan di sini sudah terpapar di kertas juga kelihatan kalau pakai menggunakan cat basah. Ya. Nah, di dalam menggambar ilustrasi, proses menggambar ilustrasi ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Ya. Langkah-langkah yang harus diperhatikan itu yang pertama itu adalah menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasi. Kemudian menentukan gambar ilustrasi yang akan dibuat. Berikutnya adalah menentukan irama, komposisi, kemudian proporsi, keseimbangan atau balan, kesatuan pada objek gambar, dan kemudian menentukan atau menggambar sket global yang disesuaikan dengan cerita atau narasi. Dan yang terakhir adalah menentukan arsiran atau warna pada objek gambar sesuai dengan karakter cerita. Jadi langkah pertama adalah tema, yang kedua adalah gambar ilustrasi, yang ketiga adalah irama, komposisi, proporsi, keseimbangan objek gambar tersebut. Kemudian yang kelima adalah sket, yang keenam adalah
arsiran atau warna. Ya, kita lanjut berikutnya. Nah, anak-anak, untuk menggambar ilustrasi ternyata perlu kita mencontoh ya. Ada sebuah cerita dan ada sebuah, ini bukan cerita tapi sejarah yang betul dan nyata. Seorang Profesor Basuki Abdullah itu adalah seorang tokoh pelukis yang sangat terkenal di Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 25 Januari 1915 di kota Surakarta, Jawa Tengah. Kemudian beliau meninggal pada tanggal 5 November 1993. Genap usia 78 tahun dia meninggal. Kemudian aliran lukisan adalah realis dan naturalis, dan beliau pernah menjadi pelukis resmi Istana Merdeka Jakarta ya. Kemudian karya lukisannya karena sangat terkenal sehingga banyak dikoleksi oleh berbagai mancanegara. Oke, anak-anak bisa mencontoh profilnya. Nah, seperti apa profil? Mari kita lihat di sini ya, ada gambar. Saya berikan contoh profil seorang Basuki Abdullah dengan sosok yang seperti ini pada usia tua ya anak, karena ada usia mudanya juga ada. Dan di sampingnya ya, di samping-sampingnya ini adalah beberapa karya-karyanya yang terkenal, dan ini tidak yang paling terkenal yang saya ambilkan, karena yang paling terkenal masih banyak sekali di sini ya. Dari mulai tema naturalis dan realis itu semua terpapar di sini. Nah, begitulah anak-anak, dari seorang tokoh profil seorang pelukis Indonesia yang terkenal sudah saya paparkan. Kemudian sebelum kita mengakhiri pembelajaran tentang ilustrasi ini, kita akan simpulkan sebentar bahwa ilustrasi terdiri dari kartun, karikatur, komik, ilustrasi, karya sastra, dan vignette. Objeknya adalah manusia dan tumbuhan, tekniknya adalah teknik basah dan kering. Ya, oke. Lanjut berikutnya. Anak-anak, karena waktu sudah habis, mari kita simak sebentar bahwa ada tugas yang harus anak-anak kerjakan ya. Setelah ini anak-anak harus semua membaca materi yang sudah disampaikan dari Ibu. Kemudian ada tugas berikutnya. Ya, tugas yang berikutnya adalah berlatih menggambar ilustrasi dengan tema kartun di rumah. Sedapatnya dulu. Kita orek-orek dengan kertas ya. Dikerjakan di buku gambar ukuran A3. Tekniknya boleh basah, boleh kering. Silahkan dicoba di rumah. Ya anak-anak, karena waktu sudah habis, waktu sudah ditentukan oleh target, mari kita sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya perhatikan dulu dengan baik. Oke. Sampai jumpa.